Ya, kalau menerjemahkan dari keluhan Pak Sapri sih iya. Hmm, Karena tadi kan Anda sampaikan tidak tercatat angka itu betul. di Indonesia. Artinya kan itu lepas begitu saja. Lalu bagaimana pengawasannya? Ya kan, kalau apakah begitu bandara atau pelabuhan dia statusnya internasional, di situ harus ada kita sebutnya CIQ, itu bea cukai, imigrasi, dan karantin. Karena barang atau manusia keluar masuk kalau dikontrol oleh 3 lembaga itu. Ya. Kalau itu tidak ada, ya urusannya penyelundupan lah, pencurian lah. Kan bisa berbentuk barang, bisa berbentuk manusia, ya kan? Bisa juga berbentuk narkoba. Kita nggak ada yang tahu, karena nggak ada yang jaga. Betul. Mungkin itu apa yang dikeluarkan Pak Sapri ketika beliau datang ke sana, kan mau latihan itu. Betul. Terus lihat kok ada keganjilan, lalu dia cari, dia bisa perintahkan anak buahnya, ada apa ini? Gitu. Itu kesimpulan dia menurut saya. Kalau bandara ini kan baru katakan saja setahun atau beberapa bulan yang lalu. Kalau pelabuhan ini menurut taksiran Bandara sudah lama juga. Bandara sudah lama juga ya? Iya. Sudah beroperasi lama kan. Waktu itu peresmiannya Pak Jokowi barengan dengan beberapa bandara lainnya. 5 kalau saya tidak salah. Udah ada. Udah lama kan ributnya, ingat Faisal Basri ribut. Iya. Ya, itu Kira-kira kan tahun berapa tuh Pak Agus? berapa ya? Mungkin 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Karena kerjasama itu dengan Cina kan zaman Pak SBY tanda tangannya. 2000 berapa itu ya? Pak Jokowi kan 2014 ya. 2014, Berarti 2013-an ya. Itu yang Xi Jinping datang itu. Iya. Ya, itu mulai. Berarti kan bandaranya ya sudah itu dikerjakan kan cepat. Iya. Kan cuman 1.400 meter. Gitu. Artinya pelabuhan juga mungkin sudah lebih dari 5 tahun itu. Iya, karena kan sudah berproduksi. Iya. Kalau enggak di ekspornya lewat mana? Mau lewat pelabuhan lainnya, kan dia minta sendiri. Udah lama, saya kurang ingat, tapi bisa dicari di Google pasti. Iya. Berdasarkan pengalaman Pak Agus nih, selama ini, kalau 5 tahun tidak ada karantina, tidak ada imigrasi. Jangankan 5 tahun, 1 hari juga nggak boleh. Karena kan itu persyaratan. Iya. Orang barang atau orang keluar masuk Indonesia harus lewat 3 organisasi itu. Nggak bisa, kalau nggak ya artinya ilegal. Kan gitu. Bisa mengira-ngira berapa kerugian selama bertahun-tahun itu? Wah, saya bukan ekonom ya, nggak bisa pakai datanya Faisal Basri almarhum aja. Kalau saya kan dari sisi kebijakannya. Ya, kalau kerugiannya pasti besar lah. Ya kan tambang ilegal saja yang kita sebut peti itu kan di mana-mana. Sebagian besar memang ada di Sulawesi, Maluku, kan itu memang daerah mineral gitu. Ada nggak kemungkinan yang lain? Misalnya masuknya orang? Oh ya pasti, kan itu pelabuhan atau bandara kan tempat keluar masuknya orang juga. Ke negara kita. Pasti ada, makanya itu saya katakan siapa mereka kan nggak tahu, harusnya kan ada datanya. Iya. Kalau pekerjaannya apa segala macam kan, kalau ada bea cukai dan imigrasi dan karantin kan tentu datanya. Kalau datanya nggak ada, jadi selama ini emang nggak ada negara dalam negara itu, kemungkinan benar kata Pak Sapri. Pelabuhan dan bandara tanpa negara ketika kedaulatan menjadi formalitas. Sebuah negara berdaulat selalu dimulai dari satu hal sederhana, pintu masuknya dijaga. Bandara dan pelabuhan bukan sekedar infrastruktur ekonomi, melainkan gerbang kedaulatan. Di sanalah negara seharusnya hadir melalui 3 institusi dasar, bea cukai, imigrasi, dan karantina, CKU. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab secara terbuka. Bagaimana mungkin sebuah bandara dan pelabuhan industri beroperasi bertahun-tahun tanpa fungsi CKU yang utuh? Jika benar tidak ada mekanisme CKU yang bekerja secara penuh, maka konsekuensinya bukan sekedar persoalan administratif. Barang dan manusia dapat keluar masuk tanpa pencatatan yang jelas, tanpa pengawasan negara, tanpa filter kesehatan,
keamanan, dan hukum. Di titik ini, persoalannya bukan lagi soal investasi atau kemudahan berusaha. Ini adalah soal kehadiran negara. Tanpa CKU, negara tidak tahu siapa yang datang dan pergi. Negara tidak tahu apa yang masuk dan keluar. Negara kehilangan kemampuan dasar untuk melindungi warganya. Dalam tata kelola modern, kondisi semacam ini bukan sekedar kelalaian. Ia menyerupai zona semi-otonom, wilayah yang beroperasi secara ekonomi tetapi minim kontrol kedaulatan. Bukan negara merdeka tentu saja, namun cukup untuk menimbulkan kesan adanya republik kecil yang berjalan dengan logika sendiri. Pertanyaannya kemudian bukan siapa yang salah, melainkan kebijakan seperti apa di masa lalu yang memungkinkan hal ini berlangsung lama tanpa koreksi. Sebab satu hari tanpa CKU sudah cukup melanggar prinsip dasar negara hukum, apalagi jika berlangsung bertahun-tahun. Ketika pelabuhan dan bandara bekerja tanpa negara, maka negara sesungguhnya sedang belajar untuk tidak hadir di wilayahnya sendiri. Dan ketika kehadiran negara menjadi opsional, yang tersisa hanyalah pasar, kekuatan modal, dan kepentingan sempit, bukan kedaulatan. Narasi besar tentang pertumbuhan dan hilirisasi mungkin terus digaungkan, namun tanpa negara di pintu masuknya, semua itu berdiri di atas fondasi yang rapuh. Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar. Apakah kita masih ingin membiarkan gerbang negara dijaga oleh kebijakan lama yang tak pernah dievaluasi? Pak, polisi yang ada di sana, atau misalnya aparat-aparat keamanan lain, kan tentu mereka melihat sesuatu yang ganjil. Harusnya ya. Mengapa sampai bertahun-tahun tidak ada yang bersuara? Ya tentu apa yang bermain? Duit. Ya kan? Saya tidak menuduh, tapi kan centeng-centeng itu kan sejak zaman penjajahan kerajaan kita kan banyak centeng. Centeng, betul. Ya, centeng itu diurus oleh pemilik lahan, barang, gitu kan. Kan smelter yang dibawa ke sini juga smelter tua, yang di Cina itu berpolusi, dibawa ke sini. Itu bagaimana menghitung kapitalismenya, harganya, benar? Karena di Cina bikin polusi, dibawa ke sini kan, bikin polusi. Sementara kemudian mereka dikasih penilaian sampai 50% ya? Ya, ornya dan sebagainya nanti dibawa, diekspor. Katanya mau hilirisasi. Ya. Dan itu kan bukan buat baterai, itu buat stainless steel. Ornya nikel di Indonesia itu umumnya untuk stainless steel, bukan untuk baterai. Jadi bisa untuk baterai, tapi prosedurnya panjang dan mahal. Akhirnya karena prosedurnya panjang dan mahal, Cina pun kemudian enggak, karena memang nikel kita itu ferronikel namanya. Jadi itu untuk stainless steel. Bukan untuk bahan baterai. Bisa, tetapi prosesnya mahal. Ini kawan-kawan ahli geologi yang bicara soal. Aparat tahu tapi diam. Ketika negara kehilangan suaranya sendiri. Dalam sistem negara modern, aparat keamanan dan penegak hukum bukanlah penonton. Mereka adalah sensor pertama yang seharusnya bereaksi ketika ada kejanggalan di lapangan. Karena itu, publik wajar bertanya, benarkah aparat tidak tahu atau tahu tetapi memilih diam? Bandara dan pelabuhan adalah ruang yang terlalu terang untuk disembunyikan. Pergerakan manusia, arus barang, aktivitas logistik, semuanya terlihat kasat mata. Sulit dibayangkan kejanggalan besar berlangsung lama tanpa disadari oleh aparat di sekitar lokasi. Namun yang menarik bukan soal pengetahuan, melainkan keheningan. Dalam beberapa tahun kebijakan lama berjalan, keheningan itu tampak seperti pola. Bukan karena kekurangan aturan, justru sebaliknya. Indonesia dikenal sebagai negara yang subur melahirkan regulasi, tetapi kering dalam eksekusi. Aturan ada, undang-undang jelas, prosedur baku tersedia. Yang minim justru keberanian untuk menegakkan. Ketika penegakan hukum melemah, ruang abu-abu muncul. Di ruang inilah spekulasi publik berkembang. Apakah keheningan itu murni birokratis atau ada mekanisme perlindungan tak kasat mata?
Istilah seperti uang pengaman, centeng lapangan atau backing kekuasaan bukan barang baru dalam kamus publik Indonesia. Ia tidak selalu perlu dibuktikan di pengadilan untuk bisa dikenali sebagai gejala sistemik. Pada periode kebijakan sebelumnya, stabilitas sering dipahami sebagai ketiadaan kegaduhan. Konflik diredam, suara keras dihaluskan, dan masalah diselesaikan di belakang meja. Dalam kerangka ini, diam sering dianggap lebih produktif daripada bersuara. Namun diam aparat bukanlah netral. Ia adalah keputusan politik dalam bentuk pasif. Ketika aparat memilih tidak bersuara, pelanggaran berubah menjadi kebiasaan. Anomali menjadi normal. Negara perlahan kehilangan wibawanya. Inilah paradoks penegakan hukum kita. Aturan bertumpuk, tetapi sanksi terasa abstrak. Eksekusi jarang menyentuh akar, hanya ranting. Maka publik tidak lagi bertanya apakah hukum ada, melainkan untuk siapa hukum itu bekerja. Narasi besar pembangunan dan investasi pada masa lalu mungkin berhasil menenangkan grafik ekonomi. Namun ketika aparat tahu dan memilih diam, biaya sosialnya dibayar mahal, percayaan publik runtuh, dan negara tampak hadir hanya di pidato, bukan di lapangan. Pertanyaannya kini bukan soal masa lalu semata, melainkan pelajaran apa yang ingin kita ambil. Apakah keheningan akan terus dianggap sebagai stabilitas, atau sudah saatnya negara belajar bahwa diam aparat adalah bentuk kegagalan kebijakan? Saya sudah ingat, coba cari di Google, saya sudah berkali-kali bicara bahwa kan Pak LBP bilang untuk baterai, kita mau raja baterai gitu kan. Saya konsultasi dengan teman-teman geologi, saya bilang nggak, mereka bilang nggak ada Pak itu. Raja baterai dan nikel yang tak pernah benar-benar jadi. Beberapa tahun lalu, publik disuguhi sebuah janji besar. Indonesia akan menjadi raja baterai dunia. Sebuah narasi optimistis yang diulang di berbagai forum internasional, seolah masa depan energi global akan bertumpu pada tanah Nusantara. Namun di balik slogan itu, muncul pertanyaan mendasar yang jarang dibicarakan secara jujur. Nikel seperti apa yang sebenarnya kita miliki? Fakta teknis menunjukkan bahwa sebagian besar cadangan nikel Indonesia berada dalam bentuk ferronikel, jenis yang secara alamiah dan ekonomis paling cocok untuk industri baja tahan karat, bukan baterai kendaraan listrik. Bukan berarti mustahil diolah menjadi bahan baterai, tetapi jalannya panjang, mahal, dan syarat kompromi ekonomi. Untuk memaksanya menjadi baterai dibutuhkan proses pemurnian berlapis, teknologi mahal, unsur tambahan seperti mangan dan material lain yang justru harus diimpor. Artinya, sejak awal, mimpi kemandirian itu sudah membawa ketergantungan baru. Di titik inilah narasi besar mulai terasa janggal, sebab di saat yang sama, China adalah produsen stainless steel terbesar di dunia, dan ferronikel Indonesia secara alamiah adalah bahan bakar utama industri tersebut. Pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kebijakan ini? Ketika pabrik-pabrik smelter tumbuh cepat, nilai tambah memang terlihat di atas kertas. Namun jika produk akhirnya lebih banyak mengalir ke rantai pasok baja China, maka Indonesia bukan naik kelas, melainkan berpindah peran dari eksportir ore mentah menjadi pemasok bahan setengah jadi untuk industri negara lain. Hilirisasi dalam skema ini tampak seperti kemajuan, namun tanpa penguasaan teknologi baterai, riset material, dan industri turunannya, ia berpotensi menjadi hilirisasi semu, terlihat maju tetapi tetap berada di posisi bawah rantai nilai global. Kebijakan energi dan industri pada era sebelumnya dikenal cepat, tegas, dan terpusat. Keputusan strategis sering lahir dari lingkaran kecil teknokrat kuat, dengan keyakinan bahwa kecepatan lebih penting daripada perdebatan. Namun, pertanyaan kritis jarang diberi ruang. Apakah Indonesia sedang membangun kedaulatan teknologi atau hanya mempercepat pasokan bagi industri global yang sudah mapan? Jika nilai tambah terbesar tetap dinikmati di luar negeri, jika baterai kendaraan listrik dunia tidak benar-benar menggunakan nikel Indonesia, maka gelar Raja Baterai tak lebih dari branding politik, bukan posisi nyata dalam industri global. Dan seperti banyak slogan besar lainnya, publik kini mulai bertanya, apakah kita sedang membangun masa depan energi atau sekedar menjadi roda tambahan dalam mesin industri negara lain?
Nggak ada Pak, itu ferronickel, itu buat stainless steel. Kan Cina kan produksi stainless steel terbesar di dunia. Barangnya dari sini. Kaya raya dia. Ya kan, kalau untuk baterai bisa, tetapi prosedurnya mahal karena ada beberapa unsur mineral lagi yang kita tidak punya dan harus import. Ada mangan, ada macam-macam. Untuk jadi baterai itu. Untuk jadi ya. Iya. Jadi nggak bisa dalam itu diproses jadi. Wah. Apakah itu disadari oleh pemerintah sebelumnya bahwa impian untuk Pasti menjadi sadari raja? lah, pasti tahu lah, kan banyak ahlinya juga yang ikut. Kan banyak ahlinya juga yang ikut gitu loh. Jadi ya itu sisi lain yang harus diteliti. Berarti apakah data-data yang pernah disampaikan almarhum Faisal Basri itu ya kalau menurut saya kondisi seperti ini ya pasti iya benar itu gitu. Kalau pemerintah mendengung-dengungkan bahwa kita akan jadi raja baterai, tetapi realitasnya kita hanya menjadi raja stainless steel, ya meskipun kemudian sama Cina mungkin tetap aja ada sebagiannya yang jadi baterai dan tidak ekonomis kalau dijadikan baterai juga kan, karena mahal, karena bahannya itu untuk stainless steel. Menurut kawan-kawan ahli, saya bukan ahli, saya hanya menyampaikan saja. Jadi BYD dan lain-lain, Wuling yang masuk ke sini itu baterainya bukan dari kita sama sekali sebetulnya? Bukan menurut saya. Nah kan buktinya mana kalau mau jadi raja baterai? Ya kan, ini itu dari awal saya sudah sampaikan bahwa itu kenapa sih kita ngomong lithium prosesnya berbeda. Bisa, tapi menjadi mahal. Karena harus ada mangan, harus ada apa lagi. Saya bukan orang kimia, itu mahal dan kita tidak punya sumbernya. Kita cuma punya nikelnya. Dan prosedurnya smelternya berbeda dengan smelter yang sekarang ada di Morowali itu, karena itu untuk stainless steel. Apakah selangka itu ahli kimia, ahli mineralogi atau ahli logam lah gitu. Sampai kemudian ada yang bilang ada yang iya, jadi Anda perlu undang ke sini pengambil keputusannya dulu dan juga ahli tambang, bisa geologis atau pertambangan, tanyakan benar nggak itu. Saya ada papernya dari kawan-kawan ahli itu yang mengatakan bahwa kita kuatnya di ferronickel tadi. Iya, bisa tapi mahal sekali. Dan jadi tidak ekonomis kan? Iya. Kan kayak aja kan ada dari dulu kan ada tuh mobil listrik anak-anak mahasiswa bikin, tapi kan tidak ekonomis karena tidak diproduksi. Ada lagi itu di Jawa Barat itu bahan bakar babi gitulah. Nah, itu kan juga ukuran ekonomisnya belum masuk, itu kan masih dalam rangka riset misalnya. Karena kan kita kan R&D-nya lemah gitu. Dan saya selalu katakan bahwa di dunia ini tidak ada alih teknologi, adanya curi teknologi. Itu yang dilakukan oleh Cina, Jepang, Taiwan, semua negara yang industrinya maju. Itu murni, nggak ada. Kan orang menciptakan sesuatu, nih handphone ini risetnya mahal. Masa terus dia bikin di Indonesia dikasih teknologi? Enggak lah. Dikasih cara merakitnya aja mungkin, tapi barang bikinnya enggak. Itulah teknologi. Jadi alih teknologi itu wishful thinking Pak sebetulnya, bohong ya? Iya. Ingat kasusnya Texmaco misalnya? Iya. Kan Sinivasan mengambil, membeli, mencuri lalu dibongkar di sini, dirakit kembali, jadi harganya lebih murah. Ya truk, mesin jet loom-nya, tekstil, macam-macam. Kan sampai terakhir saya ke Texmaco 3-4 tahun yang lalu ya, mereka masih bikin tuh bagian dari sayapnya Airbus, masih bikin joknya BMW, masih bikin, tapi kecil-kecilan. Nah dulu waktu itu sempat dia curi, dia beli gearboxnya, dia beli dikasih nama Perkasa, itu kan. Tapi dihancurkan oleh kita sendiri kan, secara politisnya. Jadi sekali lagi, tidak ada alih teknologi, adanya curilah teknologi. Dan itu dilakukan oleh semua bangsa. Alih teknologi, mitos yang terus dijual, keberanian yang tak pernah datang. Dalam setiap pidato besar tentang industrialisasi,
Satu frasa selalu diulang, alih teknologi. Ia terdengar ilmiah, visioner, dan menenangkan publik. Seolah-olah dengan membuka keran investasi, teknologi akan mengalir dengan sendirinya ke dalam negeri. Masalahnya, sejarah industri dunia berkata lain. Tidak ada negara maju yang tumbuh karena diberi teknologi. Mereka tumbuh karena mengambil, membongkar, meniru, dan menguasai, seringkali dengan cara yang tidak romantis dan jauh dari pidato moral. Alih teknologi bukan hadiah. Ia adalah hasil keberanian negara. Namun disinilah ironi Indonesia muncul. Selama bertahun-tahun, elit kita gemar berbicara tentang lompatan teknologi, tetapi alergi terhadap risiko politik dan ekonomi yang menyertainya. Lebih aman berkoar tentang masa depan daripada menghadapi konsekuensi hari ini. Dalam praktiknya, yang terjadi justru sebaliknya. Pabrik berdiri, tapi rahasia teknologinya tetap terkunci. SDM lokal bekerja, tapi hanya sebagai operator. Riset nasional dipinggirkan, industri strategis lokal dibiarkan mati perlahan. Contoh lama seperti Texmaco menjadi pengingat pahit. Bukan karena teknologi kita tak mampu, melainkan karena negara tak pernah benar-benar membela industrinya sendiri. Ketika tekanan datang, keberanian menghilang. Ironisnya, pejabat sering berdiri paling depan saat meresmikan investasi. Namun saat bicara tentang penguasaan teknologi, posisi tawar, atau keberpihakan pada industri nasional, suara itu mendadak mengecil. Publik pun wajar bertanya, apakah ini soal ketidakmampuan atau ketakutan kehilangan kenyamanan? Sebab membangun teknologi nasional berarti berhadapan dengan kepentingan asing, mengganggu aliran rente, memutus mata rantai kenyamanan elit dan kroninya. Dan di titik inilah keberanian menjadi barang langka. Alih teknologi terus dijual sebagai jargon, padahal yang dibutuhkan bukan jargon, melainkan keputusan tidak populer. Namun, keputusan semacam itu berisiko, bukan bagi negara, tetapi bagi kepentingan pribadi, keluarga, dan jaringan kekuasaan. Maka lebih mudah mempertahankan status quo. Koar-koar di panggung, diam di ruang kebijakan. Selama mentalitas ini bertahan, Indonesia tidak akan pernah mencuri teknologi. Karena yang dicuri lebih dulu adalah masa depan generasi berikutnya. Pertanyaannya kini sederhana dan menyakitkan. Apakah kita kekurangan teknologi atau kekurangan pejabat yang berani berpikir melampaui dirinya? Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.